Semangat pagi, salam sehat dan bahagia, Sobat Siaga Bencana dimanapun berada. Kembali kita akan mempelajari tentang yang disebut Emergency Response Team. Kalau kemarin kita bicara, kalau sebelumnya kita bicara tentang Emergency Response Plan. Ya, kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana tim tanggap darurat, ya, bagaimana peran dan tanggung jawabnya ketika melakukan tanggap darurat bencana yang ada di sekitarnya. Oke, yang pertama tentunya ada struktur yang ada di tim tersebut. Ada ketua, ada wakil ketua, dan ada koordinator masing-masing. Ya, saya uraikan ketua terlebih dahulu. Ada tim ketuanya. Nah, saya yakin sudah membentuk tim emergency ini, tim tanggap darurat ini, tetapi harus diketahui apa tugasnya. Yang pertama adalah seorang ketua harus mampu menentukan dan memutuskan kebijakan tanggap darurat. Jadi kebijakannya meliputi tadi harus larinya kemana, ya, jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana. Ini harus diputuskan. Yang kedua, pengajuan anggaran. Ya, jadi anggaran harus tersedia. Ya, dana yang memadai tentunya apa? Untuk mensupport kaitannya adalah sarana prasarana tanggap darurat. Ya, ketika anggaran tidak tersedia, maka sarana prasarananya bisa jadi tidak siap. Yang ketiga adalah tentunya mengundang seluruh partisipan, ya, seluruh pekerja, seluruh pegawai, ya, untuk melakukan latihan tanggap darurat di tempat kerjanya. Ya, jadi harus ada latihan di kantor itu, harus ada latihannya dan semua pegawai harus terlibat. Kemudian buat jadwal pertemuan, ya, rutin maupun tidak rutin terkait dengan tanggap darurat. Karena sekali lagi keadaan darurat tidak bisa diprediksi, sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga ini harus dilakukan. Yang kelima adalah bagaimana menyusun rencana pemulihan atas keadaan darurat di tempat kerja tersebut. Ini adalah tugas dari ketua. Selanjutnya adalah tugas dari wakil ketua. Apa tugas wakil ketua? Salah satunya adalah membuat laporan kinerja unit tanggap darurat. Jadi harus dilakukan pelaporan atas kinerja unit tanggap darurat. Kemudian ikut melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana prasarana tadi, dicek. Ya, apakah tangga daruratnya itu clear? Ya, jalur evakuasinya tidak tertutup oleh berkas, oleh barang-barang yang itu menghambat ketika kejadian terjadi. Harus dipastikan. Alat pemadam api ringan tadi, bagaimana itu bisa diperiksa? Ya, kemudian bagaimana untuk memastikan bahwa titik kumpulnya itu tidak digunakan untuk parkir mobil, tapi itu adalah disiapkan ketika nanti berkumpul keadaan darurat. Ya. Tentunya juga yang ketiga adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak yang lain, ya, dalam hal kaitannya adalah tanggap darurat di tempat kerja, dan juga membantu tugas-tugas ketua. Apabila ketua berhalangan, maka wakil ketua inilah dia yang menggantikan perannya. Berikutnya adalah ada regu yang disebut dengan regu pemadam kebakaran. Regu pemadam kebakaran ini adalah bukan tim pemadam kebakaran dari tim khusus, tapi adalah regu yang khusus dibentuk untuk melakukan pemadaman awal saat kejadian. Ya, tugasnya tim ini adalah melakukan pemadaman awal dengan menggunakan sarana yang tersedia di tempat kerja tersebut. Ya, apakah itu tadi tangga daruratnya dia memastikan ya aman, maka di situ juga alat pemadam api ringan ada di mana? Ya. Detektornya berfungsi atau tidak? Kalau ada hidran, bagaimana hidran itu berfungsi dan digunakan? Dan tentunya tugas berikutnya adalah melaporkan segala kekurangan atau kerusakan pada sarana prasarana yang mungkin bisa terjadi. Ya, kepada siapa? Ya, bisa koordinator, bisa wakil, ataupun ketua unit tanggap darurat. Dan ini harus dimonitor. Jangan sampai ketika melakukan tanggap darurat ternyata hidrannya tidak bisa berfungsi, pompanya rusak. Ya. Ternyata nozzle-nya hilang. Ya. Alat pemadam api ringan ternyata sudah expired, nggak bisa digunakan. Nah, ini menjadi penting, menjadi tim dari regu pemadam kebakaran. Berikutnya adalah untuk regu evakuasi. Apa tugas dari regu evakuasi adalah bagaimana membantu ya para pegawai, para pekerja yang ada di situ untuk melakukan evakuasi dengan memimpin evakuasi ya dengan aman, dengan selamat dan cepat. Ya, respon time menjadi penting. Bagaimana kecepatan untuk melakukan evakuasi. Yang kedua, melaporkan kekurangan ya, kerusakan sarana prasarana evakuasi ya kepada koordinator, wakil ataupun ketua. Dan tentunya yang ketiga adalah melaporkan adanya korban apabila dijumpai, apakah terjebak, terluka, ini kepada pimpinan masing-masing. Dan ada lagi adalah regu P3K. Apa regu P3K?
dia yang melakukan tindakan awal ketika ada korban yang perlu pertolongan. Korban bisa jadi dia terluka, ya, sehingga dia perlu pertolongan awal sebelum dia dievakuasi ke tempat rumah sakit atau penanganan medis yang lain. Dia juga harus melaporkan tadi kekurangan, ya, kerusakan sarana prasarana. Misalnya alat untuk memandurnya rusak, tidak ada, harus disediakan. Ya, kotak P3K-nya ternyata isinya sudah expired atau isinya adalah sudah habis, maka harus dipenuhi. Dan ini tentunya dilaporkan kepada koordinator ataupun wakil unit tanggap darurat. Dan para anggota itu juga harus membantu kaitannya apa? Suplai logistik, mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat, contohnya makanan, minuman, kalau memang diperlukan ada pakaian, selimut gitu ya. Transportasi, kalau diperlukan untuk mengevakuasi ke rute yang lebih jauh, maka harus mengakomodasi sarana transportasi darurat tadi, apakah itu dari dalam tempat kerja ataupun dari luar tempat kerja. Dan komunikasi internal ini yang harus terus dilakukan ya, dengan membantu perkembangan penanganan kondisi darurat, memastikan alur komunikasi tadi dan juga komunikasi internal. Kalau ini berdampak pada masyarakat sekitar ya atau institusi ya setempat, maka ini harus dihubungi pihak eksternal ini, dan juga perlu bantuan pengamanan dari kepolisian atau dari warga, maka harus dihubungi ya pihak eksternal. Jadi tidak hanya internal, maka harus komunikasi dilakukan ke eksternal. Dan tentunya ini yang tidak kalah menarik adalah faktor keamanan, karena banyak menyalahgunakan ketika keadaan terjadi darurat, ada orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan keamanan. Maka harus melakukan tindakan keamanan ini, baik tadi internal dan eksternal, pada saat tanggap darurat terjadi. Dan tentunya koordinasi dengan eksternal, ya ini harus dilakukan. Siapa saja? Yang pertama adalah kalau kebakaran, maka harus koordinasi dengan pemadam kebakaran setempat. Lakukan koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Yang kedua, rumah sakit. Ya, koordinasikan dengan pihak rumah sakit terdekat. Ya, apabila memerlukan apalagi pertolongan ya untuk korban, dan harus dibawa dengan mobil ambulan. Dan tentunya yang ketiga adalah koordinasikan dengan polisi. Ini kaitannya adalah biar komunikasi dengan kepolisian dalam rangka tindak kejahatan kriminal yang apabila itu memungkinkan juga terjadi. Baik, Sobat Siaga Bencana yang berbahagia, demikian materi terkait tugas, fungsi, dan peran dari tim emergency response. Ya, terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.